نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, bismillah. Setelah kita selesai membahas pembahasan isti'arah, ya, berarti kita sudah selesai 3/4 pembahasan kitab ini. Ya, sisanya pembahasannya adalah majaz murakkab, tasbih dan kinayah. Ya, majaz, ya, di awal-awal kita bagi kepada 3, ya kan? Majazun fil isnad, majaz fil kalimat, dan majaz fil murakkab. Ya, majaz fil kalimat kalau alaqahnya musyabahah maka dia isti'arah, kalau alaqahnya ghairul musyabahah maka dia majaz mursal. Ya, sekarang majaz fil murakkab. Ya, majaz fil murakkab sama. Ya, kalau dia alaqahnya musyabahah namanya isti'arah tapi tamtsiliyah. Ya, supaya membedakan dengan isti'arah yang biasa. Ya, kalau dia majaznya alaqahnya ghairil musyabahah maka namanya majaz murakkab. Ya, bukan dinamakan majaz akli murakkab, enggak, karena kaum tidak menamakan itu. Walaupun ada sebagian yang menamakan seperti itu. Ya, tapi kaum menamakannya cuma majaz murakkab saja. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mabhasul majaz al-murakkab. Wa ammal majazu al-murakkabu fahuwa al-lafzu al-murakkabu, ya, kharajal mufrad, ya. Ya, pertama ada perbedaan pendapat para ulama mengatakan apakah lafaz murakkab itu ada wada'nya, ya, atau tidak ada, ya. Ya. Wal lafzu al murakkabu, ya, al musta'malu fi ghairi ma apa? Wudi'a, kan? Ma wudi'a lahu. Ya, ada lakahnya. Ya, ma'aqarinatin maniatin min iradatihi. Ya, bisa kita artikan di sini li'alaqatin, ya, li'alaqatin, ya. Kemudian ma'aqarinatin sama definisinya. Bedanya kalau kemarin tuh cuma satu lafaz, yang ini ada tambahan murakkab, ya. Ma'aqarinatin maniatin, ya, min iradatihi. Oke. Majaz murakkab itu adalah lafaz, ya, al-lafzu al-murakkab, ya, al-musta'mal, ya. Al-lafzu al-murakkab al-musta'mal, ya. Lafaz murakkab, istimal apa artinya? Istimal. Apa? Ya, itlaqul lafzi wa iradatul makna, ya. Itu namanya istimal. Oke, ada perbedaan para ulama apakah lafaz murakkab itu, ya, wudi'a, ya, dia ada wad'unnya atau tidak ada, ya. Maksudnya apa? Maksudnya apakah orang Arab mengatakan, ya, Zaidun qaimun, ini ada wad'unnya, ya. Berarti apa? Berarti dahulu orang Arab mengatakan Zaidun qaimun, ya, kalau ada wada'nya, ya. Atau misalnya zahaba Umar, misalnya, ya, zahaba Umarun. Kata-kata ini apakah diletakkan oleh orang Arab memang murakkab seperti ini, ya, atau bukan? Ya, itu ada perbedaannya. Wad'un artinya apa? Wad'un ta'yinul lafzi bi izai ma'nan min haitsu idza utliqal awal fuhima tsani. Ya. Nah, di sini bedanya apa? Di sini bedanya, ya, lafaz murakkab, ya. Apakah lafaz murakkab ini diletakkan untuk sebuah makna murakkab, ya,
Apakah lafaz murakkab ini diletakkan khusus? Ya, setiap lafaz itu diletakkan khusus untuk lafaz murakkab. Ya, misalnya sekarang ada yang hadir, ya anak Subrian kemarin hadir misalnya, ya Zaid. Ya. Zaid hadir. Tapi Zaidnya anak Subrian. Ya, anak Subrian kan belum ada zaman Arab. Ya enggak? Nah, apakah kata-kata ini diletakkan oleh Arab? Ya kan? Berarti apa? Berarti lafaz murakkab itu ada wadaknya atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau kita bilang lafaz murakkab itu ada wadaknya seperti wadak huruf yang Zaid ya menunjukkan yang Asad misalnya. Asad ini menunjukkan hayawan muftaris ya. Ya. Setiap kalimat dalam bahasa Arab itu kan diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan satu makna. Ya. Nah, apakah setiap kalimat itu juga diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan satu makna? Sehingga kita bisa bilang, oh, kalimat ini berbeda dengan wadah Arab, berarti dia majaz. Oh, kalimat ini sama dengan wadah Arab, berarti dia hakikah. Iya kan? Melihat majaz dan hakikah apa? Melihatnya dari wadah dulu kan? Setelah dari wadah, pas proses penggunaan, itu dilihat apakah sesuai dengan wadah atau tidak. Kalau sesuai, berarti dia majaz. Berarti dia hakikah. Kalau tidak sesuai, berarti dia majaz. Ya. Sedangkan kata-kata atau tarkib itu banyak yang sebelum Arab tuh nggak ada. Ya nggak? Banyak yang sebelum Arab tuh nggak ada. Maka kata-kata ini ada wadahnya apa enggak? Kalau nggak ada, berarti ngapain kita bahas? Ya nggak? Kalau nggak ada berarti apa? Muhmalah. Muhmalah tuh nggak usah dibahas lagi. Apa? Apa? Bukan di sana tapi di pepatah. Di mana? Pepatah maksudnya gimana? Ada nggak pepatah mengatakan Zaidun qaimun? Artinya apa? Ya maksudnya bukan itu jawabannya. Enggak, kita semua murakkab itu ini hakiki. Ini hakiki. Ya. Hakikah al-murakkabah. Ya. Kita baru bisa tahu hakikah atau majaz itu dengan cara wad'un. Ternyata apa? Ternyata ya lafaz murakkab itu diletakkan juga oleh orang Arab ya, tapi bukan meletakkannya dengan kalimat ini dengan bikhususihi, bukan meletakkan dengan kalimat ini bikhususihi, bukan dengan meletakkan kalimat ini bikhususihi. Kenapa? Kalau meletakkannya khusus, banyak banget kalimat itu yang tidak diletakkan oleh orang Arab, tapi mereka meletakkan kerangkanya ya. Kerangka. Ini yang diletakkan tuh ini ya. Setiap mubtada kemudian diikuti dengan khabar ya, maka jadi jumlah ismiyah. Wadahnya tuh di situ. Ya, sekarang mubtadanya apa? Silahkan isi sendiri. Khabarnya apa? Silahkan isi sendiri. Ya, itu namanya wad'unnya wad'un nau'i. Ya. Wad'un nau'i. Ya. Yang diwada adalah kerangkanya, bukan kalimatnya khusus. Ya, yang diwada adalah kerangkanya. Mubtada dan khabar. Setiap yang didahului oleh fi'il, ya, kemudian setelahnya fa'il, setelahnya maf'ul. Ya, ini jumlah fi'liyah ya, fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, ini jumlah fi'liyah ya. Nah, wadahnya itu seperti itu ya. Berarti apa? Berarti ya jumlah ini jumlah khabariyah, misalnya apa? Misalnya Zaidun qaimun ya. Nafsul kalimat Zaidun qaimun itu tidak diletakkan oleh orang Arab ya, tapi kerangkanya itu diletakkan oleh orang Arab ya. Setiap yang diletakkan pertama misalnya ya dia jadi mubtada ya, yang kedua dia jadi khabar misalnya ya. Nah, yang diletakkannya itu kerangkanya ini ya. Nah, kata-kata Zaidun ya, setiap mubtada dan khabar ini itu menunjukkan makna wadahnya. Makna wadahnya apa? Makna wadahnya itsbat yang kedua untuk yang pertama ya. Di sini apa? Itsbatul qiyam. Ya, makna aslinya adalah ya itsbat al-qiyam li Zaidin. Ini makna asli. Ya, nah ketika ini apa? Ketika mutakallim bilang Zaidun qaimun, yang dia maksud adalah itsbatul qiyam li Zaid, maka itu adalah hakikah ya. Atau misalnya yang lain ya. Misalnya ya. Misalnya apa? Kalian kalian lagi sedang lama tidak menyapa teman gitu kan, atau teman kalian lagi sedang lama tidak menyapa, tiba-tiba dia menyapa kalian. Ya, nggak ada hujan, nggak ada panas, dia nyapa. Assalamualaikum gitu ya gitu kan.
Ya. Itu tapi nyapanya di WhatsApp. Ya, nyapanya di WhatsApp. Assalamualaikum katanya gitu. Ya. Ternyata apa? Ternyata lama nggak nyapa itu dia nyapanya punya tujuan. Ya, tujuannya pengen ngutang. Ya. Ya. Lalu setelah ngomong dia bilangnya nggak saya pengen ngutang, tapi dia bilangnya apa? Ana muhtajun. Ya, ana muhtajun. Ya. Ana muhtajun. Ini apa? Mubtada kan? Ini khabar. Berarti apa? Makna aslinya apa? Makna aslinya ya menetapkan makna membutuhkan kepada ana ya, saya yang meminta tadi. Itu makna asli, makna hakikinya. Ya, tapi ketika kawan kita tadi mengucapkan ana muhtajun, tujuannya bukan itu. Ya, bukan mengkhabarkan bahwa dia muhtaj, bukan. Tujuannya bukan itu. Tujuannya apa? Hutangi saya dong. Ya enggak? Tujuan di belakangnya itu hutangi saya dong. Berarti apa? Berarti makna di belakangnya ini hutangi saya dong itu bukan makna hakikah dari lafaz murakkab ini. Ya enggak? Dia makna majaz. Nanti maknanya kinayah namanya. Ya. Ya, mafhum ya? Berarti apa? Berarti setiap lafaz yang murakkab dia punya makna hakikah. Ya, dia juga punya makna majaz, ya. Oke, kita ulang. Al-majazu al-murakkab huwa al-lafzu al-murakkab, ya lafaz murakkab al-musta'malu ya fi ghairi ma wudi'alahu. Fi ghairi maknanya maknan, ya. Maknanya maknan, ya. Wudi'anya al-lafzu al-murakkab. Ya, wudi'a al-lafzu al-murakkab. Ya, lahu li maknan. Ya, kembali ke maknan, ya. Fi ghairi maknan wudi'a dzalikal lafzu al-murakkab li dzalikal makna. Ya. Tapi ada alaqahnya. Kalau ghairi berarti bukan hakikah. Ya. Al-majaz al-murakkab huwa al-lafzu al-murakkab al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a al-lafzu al-murakkab lahu. Kemudian apa? Li alaqatin. Ya, harus ada alaqahnya. Ya, ma'aqarinatin mani'atin. Ya, ma'aqarinatin mani'atin dengan harus ada qarinah mani'ahnya. Qarinah mani'ah untuk mengeluarkan kinayah. Apa? Ya, li alaqah untuk mengeluarkan salah sebut. Ya, li alaqah untuk mengeluarkan al-ghalat. Ya. Oke, sampai sini mafhum definisinya? Binian, apa perlu diulang? Ya, di sini bukan mani'ah karena kinayah dia. Ini saya mencontohkan bahwa lafaz itu kadang diinginkan makna aslinya, kadang diinginkan makna yang bukan aslinya. Ya. Ya, kita belum mencontohkan majaz murakkab belum. Ya. Baru masuk definisinya. Gimana? Paham? Binian? Kok diam semua? Diulang. Lindung. Oke, gantian. Oke. Al-majaz al-murakkab itu adalah ya al-lafzu al-murakkab. Kalau kemarin majaz fil kalimah itu cuma lafzu saja, lafzu sendirian. Kalau lafzu saja itu jelas dia ada wad'unnya, ya kan? Namanya wad'un hakiki, ya, atau wad'un tahqiqi. Kalau yang ini nanti wad'unnya wad'un nau'i namanya, ya. Wad'un tahqiqi itu maksudnya apa? Wad'un tahqiqi itu memang diletakkan untuk khusus. Nah, wad'un tahqiqi atau syakhsi namanya, wad'un syakhsi. Ya, memang kata-kata lafaz ini diletakkan untuk makna khusus, yaitu makna huruf yang tersusun dari huruf misalnya. Ya. Kata-kata al-murakkab itu diletakkan untuk makna khusus. Ya, kata-kata asad itu diletakkan untuk makna khusus. Itu namanya wad'un syakhsi. Ya, wad'un syakhsi namanya. Ya, tapi kalau lafaz murakkab, ya, itu tidak mungkin dia diletakkan untuk setiap lafaz yang murakkab. Ya, kewalahan orang Arab meletakkan kan, setiap meletakkan kalam itu kewalahan. Nah, mereka cukup meletakkan mufradnya, kemudian digabungkan. Ya, nah proses penggabungan ini jadi kerangka nanti. Kerangkanya bisa jadi mubtada dan bisa jadi khabar. Nah, yang mereka letakkan tuh di sini. Ya, nanti apa? Nanti yang menggabungkan yang mana dijadikan mubtada, yang mana dijadikan khabar, itu tinggal mutakalim yang memilih dari wad'un syakhsi tadi. Ya,
dari apa namanya kata-kata yang diletakkan oleh Arab mempunyai makna. Ya, tinggal pilih dari kata-kata itu disusun. Ya, disusun kata-kata itu. Ya, misalnya apa? Misalnya orang Arab pengen apa namanya? Kita pengen mengatakan jaa. Ya, jaa itu ada maknanya di Arab. Kemudian kita bilang apa? Asadun. Ya, jaa asadun. Nah, menggabungkan jaa dengan asad itu orang Arab meletakkan ya, ini namanya fi'il, ini namanya fa'il, ya, jaa asadun. Nah, ini kerangka. Kerangkanya ini yang diletakkan oleh orang Arab, ya. Setiap fi'il kemudian diikuti oleh fa'il, maka namanya misalnya adalah jumlah fi'liyah. Kerangka jumlah fi'liyahnya itu yang diletakkan, ya. Makna fi'il dan fa'il, ya. Ini mempunyai makna kan? Ini berarti apa? Menisbahkan kedatangan kepada asad, ya. Nah, itu makna hakikinya, makna hakiki daripada jaa asadun, menisbahkan kedatangan kepada asad, ya. Tapi misalnya kita nggak pengen itu, ya. Maknanya misalnya makna lain dari jaa asadun misalnya apa? Misalnya kita mengkhabarkan kematian seseorang, tapi dengan bahasa ini, misalnya saja, ya kan? Ya, berarti apa? Berarti makna yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan wad'unnya. Karena wad'un murakkab itu dia cuman isbat saja, ya. Wad'unnya apa? Menunjukkan bahwa ya isbat maji kepada asad, ya. Begitu juga misalnya di sini Zaidun qaimun, ya. Ini makna aslinya adalah isbatul qiyam kepada Zaid dan dia posisinya adalah mubtada dan khabar, ya. Itu makna aslinya. Makna aslinya kita menetapkan keberdirian kepada si Zaid, ya, makna aslinya. Tapi nanti ada makna lain daripada itu, ya. Atau biar lebih mudah, saya kasih contoh. Ya, contoh majasnya. Ya. Misalnya apa? Misalnya bada'tu. Ya. Ini orangnya duduk misalnya. Dia mengatakan ini. Bada'tu uqaddimu rijlan. Ya. Wa uakhiru. Gimana tulisannya? Gimana? Wawnya di mana? Gimana? Hamzah di atas waw. Kayak gini. Yang ini benar nggak? Ya. Oke. Bada'tu uqaddimu rijlan, ya. Wa uakhiru ukhra. Ini gimana artinya? Ya. Saya memajukan rijlan wa uakhiru ukhra, maksudnya? Yang ini di kebelakangan, split gitu, split. Itu bukan maksudnya. Gimana? Split ada nggak artinya apa? Ya, bada'tu uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra. Ya, gimana? Satu kaki dimajukan, satunya dimundurkan. Itu artinya apa? Split. Ya, ada nggak menunjukkan keraguan orang kayak gitu? Nggak ada lah. Split gini. Ya. Maksudnya apa? Di sini ada yang dihapus, ya. Bada'tu uqaddimu rijlan wa uakhiru, ya. Wa uakhirunya yang di apa namanya? Di sini ada yang dihapus. Bada'tu uqaddimu rijlan. Di sini ada dihapus sifatnya. Ya. Taratan. Ya. Wa uakhiru nafsur rijl taratan ukhra. Ya, berarti apa? Saya memajukan kaki ini sekali ke depan. Kemudian nafsu rijl ini sekali ke belakang. Kayak gini maksudnya. Nah, kalau kayak gini menunjukkan ragu nggak? Ya, kalau kayak gini ada menunjukkan ragu. Jadi ragu, mau maju atau mau mundur. Nah, itu maksudnya. Ini harus di ini. Ya, yang dihapusnya. Kalau enggak, maknanya split nanti. Ya. Ya, bada'tu uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra. Nah, itu makna aslinya seperti itu kan? Makna aslinya seperti ini. Ya. Tapi makna yang ingin disampaikan itu bukan kayak gini. Ya. Ngapain nyampaikan ke orang kayak gini kan? Ya, maknanya adalah ya, dia menyampaikan bahwa dia at-taraddud, ya, dia ragu, taraddud fil amr. Ya, dia ragu, pengen maju atau pengen mundur. Maksudnya apa? Pengen ngambil atau enggak jadi ngambil. Ya, dia ragu. Ya. Ini sepanjangan ini dari uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra, semuanya ini itu yang diinginkan bukan makna hakiki. Makna hakiki dari uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra itu kayak gini kan?
makna hakikinya. Tapi bukan makna hakiki ini yang diinginkan. Maknanya adalah makna majazinya, ya. Makna hakikinya uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra, itu diletakkan untuk yang seperti ini, ya. Nah, oke, tapi di sini yang diinginkan adalah makna taraddud, ya. Itu lafaz murakkab, ya. Majaz murakkab huwa al-lafzu al-murakkab al-musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu, fi ghairi ma-nya kembali ke maknan, fi ghairi maknan wudi'a dzalikal lafz wudi'a al-lafzu al-murakkab lahu li maknan, kembali ke maknan. Wudi'a di sini dhamirnya kembali ke lafaz murakkab, ya. Harus ada alaqahnya, li alaqatin. Alaqahnya apa? Saya bilang tadi ini apa? Orang yang mengatakan ini dia sedang duduk, ya. Berarti dia tidak sedang menggerakkan, ya enggak? Li alaqatin, ya. Ma qarinatin mani'atin min iradatihi. Ya, silahkan tulis dulu. Majasnya, ya. Bukan. Itu majas. Karena orangnya duduk. Ya, karinahnya dia sedang duduk, tapi mengatakan itu. Misalnya pada duduk ada punya makna atau gimana ini? Apa? Misalnya Misalnya keduduk tetap jadi, karena itu udah jadi masal nanti, ya. Menyerupakan hay'ah, ya, yang diserupakannya tuh hay'ah. Kita menyerupakan keadaan orang yang memaju mundurkan kakinya karena memaju mundurkan kakinya dengan keadaan orang yang ragu. Habis itu kita itlaq lafaz keadaan, ya, keadaan keadaan kaki. Ya, nanti kita rinci lagi contohnya. Nanti di buku disebutkan. Apa? Taratan ukhra. Apa? Wa akhiru taratan ukhra. Tadi koordinator halia.
Alakahnya keadaan orangnya. Keadaan orangnya lagi duduk tapi ngomong itu. Oh, alakah. Alakahnya nanti hay'ah. Nanti kita jelaskan. Kita belum masuk contohnya yang secara langsung. Di buku ada. Kita baca ya. Wa ammal majazu al-murakkabu fahuwa al-labzul murakkab ya kharaja al-mufrad. Berarti apa? Berarti keluar majaz fil kalimah. Ya, dan kata-kata al-labzu al-murakkab. Al-musta'malu kharaja al-muhmal al-murakkab. Ya, keluar yang tidak digunakan. Ya, kalimat yang tidak digunakan itu tidak bisa disifati dengan hakikah, tidak bisa disifati dengan majaz. Fi ghairi ma ay al-ma'na al-asli alladhi wudi'a al-murakkab lahu ay lil ma'na haqiqatan ya. Kharajat al-haqiqah al-murakkabah, karena haqiqah murakkabah dia fi ma wudi'a lahu ya kan. Li alaqatin ya, dengan alaqah keluar al-ghalat ya, nahu khudz hadzal kitab ya, dengan sepanjangan kalimat itu tapi yang diinginkan apa? Inda iradati a'tini hadzal saub. Ya, jauh banget kan bedanya. Ya. Ya, itu namanya ghalat ya. Dia pengen bilang berikan pakaian saya, tapi dia bilangnya apa? Khudz hadzal kitab. Ya, enggak ada alaqahnya. Ya, maka itu ghalat. Ya. Ma'a qarinatin mani'atin min iradatihi. Ai iradatil mawdu' lahu. Min iradatihi maksudnya adalah min iradatil makna al-asli. Ya. Kharajat al-kinayatu al-murakkabah, keluar kinayah murakkabah, kaqaulis sa'il, seperti perkataan peminta-minta ya. Inni muhtajun ya, dia bilang inni muhtajun ya, itu artinya apa? Artinya mubtada dan khabar, dia mengkhabarkan bahwa dia perlu makna hakikinya, tapi bukan itu yang diinginkan mutakallim ya. Yang diinginkan mutakallim adalah ya, beri aku duit ya, beri aku duit, inni muhtajun ya, hagalillah ya, kata gitu kan ya. Maksudnya ya, itu bukan ya. Nah, itu kinayah itu. Ya. Buka bensin. Ya. Fa innahu labzun murakkabun. Tapi ana muhtaj itu lafaz murakkab, dia bisa diinginkan makna aslinya, bisa diinginkan makna kinayahnya. Ya, makanya dia keluar dengan kata-kata qarinah mani'ah. Karena ini muhtaj itu ada qarinahnya. Qarinahnya dia minta-minta, misalnya pakai apa namanya? Ya, dia duduk di depan bensin misalnya kan. Habis itu pakai tangan, hagalillah. Berarti apa? Itu qarinah. Bahwa dia bilang hagalillah itu bukan menunjukkan hajahnya mubtada, lillahnya khabar, bukan. Ya, tapi dia menunjukkan pengen minta, ya kan? Ya, itu qarinahnya, ya. Tapi qarinahnya itu enggak mani'ah, ya, bukan qarinah mani'ah. Kenapa? Karena bisa aja dia memang benar kata-katanya al-hajatu lillah. Semua kebutuhan kita tuh memang dari Allah, ya kan? Bisa saja, ya. Fa innahu labzun murakkabun kinayatun anit talab, ya. Tapi apa? Tapi bisa saja yang diinginkan adalah makna hakikinya. Ya, walam yudha' lahu haqiqatan. Ya, walaysa majazan. Dia bukan majaz, bukan isti'arah, bukan majaz murakkab. Ya, idil qarinatu wa hiya halus sa'il la tamna' min iradatil makna al-haqiqi ma'at talab. Ya. Karena qarinahnya dia ghairu mani'ah, ya.
Syaratnya majaz itu qarinahnya harus mani'ah. Yang membedakan majaz dengan kinayah itu qarinahnya harus mani'ah. Indal bayaniyin. Ya, meskipun kalau di usul, ya usul majaz itu dia qarinahnya mau mani'ah atau enggak mani'ah tetap majaz. Kinayah itu indal usuliyin majaz juga. Ya, jadi mustalahat itu harus bisa dibedakan. Ketika usuliyin bilang majaz berarti mencakup kinayah juga. Ya. Fa in kanat alaqatuhu al-musyabahatu bainat tarafaini. Bainat tarafaini maksudnya adalah antara makna hakiki dengan antara makna al-asli dengan makna al-majazi. Ya, kalau alaqah antara makna al-asli dengan makna al-majazinya itu musyabahah, ya maka namanya adalah isti'arah. Ya, alaqahnya harus antara makna asli dengan makna majazi. Ya, summiya isti'aratan li'annahu ustu'ira al-labzu ad-dal 'alal musyabbah lil musyabbah. Ya, itlaq. Karena apa? Karena dia itlaq labzud dal 'alal musyabbah lil musyabbah bihi. Alal musyabbah bihi lil musyabbah. Kemudian kalau kita bilang isti'arah sama dengan yang majaz fil kalimah, ya kan? Lalu ditambah tamtsiliyah. Ya, tamtsiliyah nisbatan lit tamtsil. Ya, karena apa? Karena kebanyakannya majaz fil murakkab nanti jadi masal. Ya, jadi tamtsil. Ya, tamtsiliyah nisbatan lit tamtsil wa huwa at-tasbih mutlaqan. Ya. Tamtsil itu artinya adalah at-tasbih. Masala artinya sama dengan syabbaha. Ya, wa huwa tasbih mutlaqan maksudnya tasbih lughatan. Ya, tasbih secara bahasa. Karena secara istilah dia bukan tasbih. Ya. Ya, wal muraduhuna maksudnya apa? Tamsil itu. Ya. Maka nawajhus syabah fiha hay'atan muntaza'atan min iddati umur, ya. Dia adalah ya tasbih yang wajhus syabahnya harus hay'ah muntaza'ah min iddati umur. Dia harus satu kesatuan, ya diambil dari berbagai perkara, ya. Nanti kita masuk ke contoh biar mudah. Ya, fa innal isti'arah al-murakkabah at-tamtsiliyah yajibu an yakuna wajhu syabahi fiha hay'atan muntaza'atan min muta'addid. Ya. Itu syaratnya. Dia harus hay'ah, wajhu syabahnya harus hay'ah muntaza'ah min muta'addid. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Wa kadza yajibu an yakuna tarafaha ya hay'ataini muntaza'ataini min majmu'i asya. Ya. Tadammat yang tergabung, wa talasakat, ya talasakat sama. Talasakat itu nempel. Ya, lasik itu apa kita bilang? Lem, ya. Ya. Hatta sarat syai'an wahidan, ya. Fatusbihu ihdal hay'ataini al-muntaza'ataini bil ukhra. Bidda'i anna suratal musyabbah min jinsi suratil musyabbah bihi. Ya, atau musyabbah biha. Fayutlaqu 'ala surah, ay al-hay'a al-musyabbah al-lafzud dal 'ala surah al-musyabbah bihi. Ya. Apa maksudnya ini? Ya, ketika kita bilang tadi, ya, ya kalau di buku contohnya gini, ya, ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Nih, di sini, ya. Ini ada ini araka tuqaddimu rijlan, ya, wa tuakhiru ukhra. Kata-kata tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra ini dijadikan musyabbah bihi. Ya, dijadikan musyabbah bihi. Nah, wajhu syabahnya apa? Ya, antara tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra berarti apa? Di sini ya, ini kita artikan apa? Kita artikan orang yang taraddud fi al-dhihab. Ya, orang yang ragu mau pergi atau mau enggak. Tapi ragunya benar-benar makna hakikinya, yaitu kakinya mau dilangkahkan atau enggak, ya. Misalnya orangnya penakut disuruh nyebrang jembatannya kecil gitu kan. Dia ragu kan kakinya. Ya, taraddud fi dhihab itu diserupakan dengan orang yang taraddud ya fil iqdam alal amr, ya, orang yang ragu dalam mengambil keputusan.
Ya, diserupakan dengan orang yang ragu dalam mengambil keputusan. Ya. Kita baca aja bukunya biar tahu makna hay'ah. Ya. Di bawah. Ya. Kakaulika, ya, liman yataraddadu fi amrin minal umuri hal yaf'aluhu bi an yabdu lahu wajhal fi'li fayuqdim wa adamihi fayuhjim. Ya. Orang yang ragu, ya, ketika dia pengen melakukan sesuatu, ya, kadang muncul rasa ingin melakukan, maka fayuqdim, dia maju. Tapi ketika hilang rasa ingin, fayuhjim, dia mundur, ya. Kita katakan apa? Inni araka tuqaddimu rijlan taratan wa tuakhiru taratan ukhra, ya. Fa ukhra na'tun li tarah, ya, mahdzub. Ya, wa maf'ul tuakhir mahdzub ay tuakhiruha. Ya, walaysa na'tan li rijlin mahdzufin maf'ulin li tuakhir id la muassala lahu. Ya, bukan, kalau kita artikan apa? Ukhra di sana dia adalah sifat, tapi bukan sifat dari tuakhir, ya. Tapi sifat dari taratan yang mahdzub, ya, taratan yang mahdzub. Ya, maf'ul taratan, maf'ul tuakhir itu mahdzub juga. Maksudnya maf'ulnya apa? Maf'ulnya adalah wa tuakhiru nafsar rijli. Maf'ulnya nafsar rijli. Ya, itu mahdzub juga maf'ulnya. Ai tuakhiruha katanya. Ha-nya maksudnya apa? Nafsar rijli. Ya. Rijlun kan dia sepasang, setiap yang sepasang itu muannas. Ya, makanya tuakhiruha. Ya. Walaysa na'tan li rijlin mahdzufin maf'ulin itu akhir. Bukan ketika kita katakan di sini wa tuakhiru rijlan, ya. Tapi bukan apa namanya rijlan, di sini rijlan berarti apa? Rijl yang pertama bukan rijl yang kedua, bukan itu maksudnya, ya. Walaysa na'tan li rijlin mahdzufin maf'ulin li tuakhir id la muhassalalah. Kalau yang seperti ini tadi, ya, split artinya, ya, itu la muhassalalahu, ya. Ya, itu tidak ada faedahnya, ya, tidak ada hasilnya, ya. Nih maksudnya hay'ah itu apa? Maksudnya hay'ah itu di sini. Fasyubbiha halul mutaraddid, ya. Hay'ah itu pasti hal, ya. Hay'ah itu pasti hal, ya. Kita serupakan keadaan orang yang ragu fi fi'li amrin minal umur bihali man yataraddad fi dhihab li hajatin. Ya, di sini kan apa namanya? Musyabbahnya bukan syai'un wahid, ya. Musyabbahnya ada taraddudnya, ya. Kemudian ada hay'ah. Hay'ah kakinya maju, kakinya mundur. Itu hay'ah namanya. Keadaan dia kakinya maju, kakinya mundur, ya. Yang apa namanya wajh syabahnya tuh di situ, ya. Di hay'ahnya, ya. Makanya kita namakan hay'ah. Hay'ah itu kumpulan, gimana bahasanya? Hay'ah itu bisa kita artikan hal ini, ya. Dia kumpulan dari semua lafaz ini, ya. Tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra, ya. Ada taraddudnya dan ada dia memajukan kaki, dia mundurkan kaki. Gabungan itu semua itu dinamakan hay'ah, ya. Baru kita bisa menyerupakan, ya. Fasyubbiha halul mutaraddid fi fi'li amrin minal umur, ya, bihali man yataraddad fi dhihab li hajatin fataratan yabdu lahu wajha dhihab fayuqdim rijlahu wa taratan la fayuakhiruha biddi'ai annal halah, ya. Di sini masuk istiarahnya, ya. Berarti apa? Kita serupakan orang yang, ini musyabahnya nih. Ini musyabah bihi. Ya. Kita serupakan orang yang ragu, ya, keadaan. Kita harus bilangnya keadaan karena dia hay'ah. Ya, kita serupakan keadaan orang yang ragu dalam melakukan sesuatu, ya, apakah mau diambil atau mau mundur, ya, dengan keadaan orang yang ragu ketika dia mau nyebrang jembatan misalnya, ya, apakah mau memajukan kaki atau mau memundurkan kaki. Ya, kita serupakan halnya. Keadaan itu dengan keadaan ini kita serupakan. Keadaan dengan keadaan. Hay'ah itu. Ya, kita menyerupakan keadaan dengan keadaan, ya. Biddi'ai annal halah ay al hay'ah al musyabbahata min jinsil halah al musyabbah biha. Ya, lalu kita apa namanya iddia bahwa taraddud ini, orang yang taraddud dalam amar itu sama dengan fi jinsi orang yang taraddud dengan
mau memajukan kaki atau mau memundurkan kakinya, ya. Summa ustu'ira al-lafzu dal 'alal hay'ah al-musyabbah biha lil hay'ah al-musyabbah, ya. Nih, kemudian baru kita gunakan adalah ininya, ya, lafaz dari makna taradud fi dhihab. Lafaznya apa? Lafaznya ini, tuqaddimu rijlan, ya, wa tu'akhiru ukhra. Berarti yang disebutkan adalah lafaz dari musyabbah bihi, ya, lafaz musyabbah bihi yang disebutkan, ya. Wa wajhus syabah, ya, wajhus syabahnya apa? Wa huwa hay'ah, ya, hay'atul iqdam taratan wal ihjam ukhra, ya. Dua-duanya ini keserupaannya di mana? Musyabahanya. Alaqahnya apa? Alaqahnya musyabahah. Musyabahnya sama-sama ada hay'ah, sama-sama ada keadaan dia pengen memajukan, apa namanya? Dia ragu, ya, sama-sama dia ada keadaan iqdam, ya, pengen maju, dan ada keadaan dia pengen mundur. Ya kan, sama kan? Orang yang ragu juga seperti itu, pengen maju, pengen mundur. Tapi yang ragu ini maknawi, yang ini hissi. Ya, itu bedanya. Tapi apa namanya wajhu syabahnya apa? Wajhu syabahnya sama, ya. Keadaan orang yang pengen maju dengan orang yang pengen mundur, ya, dalam satu waktu, ya. Muntaza'atun min iddati umur kama tara, ya. Itu diambil dari iddati umur, ya. Di sini misalnya apa? Keadaan itu pasti diambil dari berbagai umur kan? Keadaan. Itu maksudnya hay'ah, ya. Hay'ah itu keadaan yang diambil dari berbagai umur, ya. Wa mata fasya, ya. Ketika, ya, isti'arah tamsiliyah ini tersebar, ya, ai kasura wa sya'a bainan nas, ketika dia tersebar, wa mata fasya isti'maluhu, ketika sering digunakan, ya, ai al-majaz al-murakkab, kadzalika ai ala sabilil isti'arah, ya, summiya mathalan, ya. Ketika dia sering digunakan maka dia berubah menjadi mathal. Ya, tadi kan namanya isti'arah tamsiliyah. Tapi ketika dia tersebar dinamakannya adalah mathal. Ya, berarti apa? Berarti kita bisa menggunakan kata-kata tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra ini kepada setiap orang yang ragu-ragu dalam setiap keadaan. Ya, ketika melihat teman ragu-ragu, kita bilang araka tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra, ya. Walidha, ya. Walidha itu taklil, ya. Taklil dia jadi masal. Walidha ai wa yakunul mathalu tamthilan fasya isti'maluhu ala sabilil isti'arah la yughayyaru, ya, al-amsal. Makanya kata-kata amsal itu tidak diubah. Tidak diubah. Kalau dia sudah jadi masal, dia tidak diubah mau khitabnya. Pokoknya kalimatnya persis nggak diubah, ya. Kalimatnya persis nggak diubah. Ya, dalam bahasa Indonesia masal itu peribahasa, ya. Li'annal isti'arata yajibu an takuna lafzul musyabbah bihi al-musta'malu fil musyabbah. Falau ghayyira al-mathal lama kana lafzul musyabbah bihi bi'ainihi fala yakunu isti'aratan, ya. Karena apa? Karena isti'arah itu wajib lafaz musyabbah bihi yang digunakan untuk musyabbah, ya. Kalau kita ganti, maka dia bukan mathal lagi. Berarti berbeda keadaannya, ya. Oke. Di sini ada nggak dicontohkan? Oh, ada contohnya, ya. Ya, kita ke bawah dulu, ya. Walihada la yultafat fil amsal ila madaribiha tazkiran wa ta'nisan. Makanya apa? Ketika menggunakan masal, ketika ada huruf khitab, kita nggak memperhatikan khitabnya itu mau muzakkar atau muannas. Ketika masalnya datang muannas, walaupun kita menggunakannya untuk laki-laki, dia tetap menggunakan lafaz muannas. Ya, masal itu nggak berubah, ya. Masal itu nggak berubah, itu maksudnya. Wa ifradan wa tasniyatan wa jam'an. Kalau masalnya itu mufrad, ya. Kemudian apa namanya? Kita menggunakan untuk menghitab jamaah, tetap kata-katanya yang digunakan adalah lafaz mufradnya, ya, kalimat mufradnya, ya. Bal innama yunzaru fi mawaridiha kama yuqal. Ya, tapi dilihat ketika mawarid. Mawarid itu seperti asbabul wurud, ya, seperti asbabul wurud, ya. Kama yuqalu lirrajul, ya, as-sayfa dayya'ti al-labana, ya. Ini ada mauridnya, ya, as-sayfa dayya'ti al-laban. Ya. Ya. Maurid itu asbabul wurud, ya, asbabul wurud, asbabun nuzul. Apa keadaan terjadi sebelum apa namanya? Sebelum masal ini dikeluarkan. Nih,
As-saifa dayatil laban. Ya, ini kan apa? Dayati ini apa? Lil mukhatabah kan? Ya. Dayati itu lil mukhatabah. Tapi ketika kita pengen menggunakan masal ini untuk ke lelaki, ya menggunakannya apa? Nafsul kalimat ini digunakan as-saifa dayati. Tetap nggak ada diubah. Pokoknya kalimat ini digunakan. Ya. Mawaridnya apa? Mawarid ini. Ya. Ini ada kisah ya. Sebelum ini yang mengatakan ini adalah kakek-kakek. Ya, saifa dayatil laban. Asbabun nuzulnya, ya asbabun nuzul daripada masal ini, ya asbabul wurud. Asbabun nuzul. Ya. Jadi ada seorang perempuan, ya. Ya, ada seorang perempuan cantik, ya. Dia masih muda, ya. Terus dia menikah dengan seorang lelaki tua, ya, tapi kaya raya. Ya, lelaki tua tapi kaya raya. Kemungkinan nikahnya nikah paksa. Ya, dia nikah dengan lelaki tua, kaya raya. Lelaki itu punya banyak punya banyak sapi, punya banyak unta, ya. Sehingga apa? Setiap hari, ya, lelaki itu meskipun tua, dia muamalahnya bagus dengan perempuan itu, ya perempuan muda. Ya setiap hari disuguhkan susu, air susu perasan daripada unta itu, ya. Tapi namanya perempuan muda kan, dan nikah paksa, dia nggak mencintai kakek-kakek itu, ya. Perempuan ini mencintai seorang laki-laki yang gagah, ya, dan tampan, ya. Dia mencintai laki-laki yang gagah dan tampan, ya. Tapi kan dia udah jadi nikah sama kakek tua tadi. Akhirnya apa? Akhirnya dia minta cerai. Ya, minta cerai kepada kakek tua tadi. Pengen nikah kepada laki-laki tampan tadi, ya, laki-laki yang gagah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya diceraikan oleh kakek pada musim panas. Ya, pada musim panas dia diceraikan oleh si kakek itu. Kemudian ya setelah masa iddah mungkin dia nikah lagi. Ya, nikah lagi dengan perempuan laki-laki gagah idamannya itu, ya. Setelah menikah, ya, ternyata keadaan ketika dia menikah dengan lelaki idamannya itu tidak sesuai diharapkan, ya, tidak sesuai harapannya, tidak sesuai harapan perempuan itu, ya. Ketika menikah dengan lelaki gagah itu, akhirnya dia sadar ternyata gagah itu nggak bisa dimakan. Ya, ganteng saja itu nggak cukup, ya. Ya, perlu ada ekonomi untuk menghidupi keluarga, ya nggak? Ya, akhirnya dia kehidupannya susah, ya. Dia terpaksa minta kepada kakek tadi yang dia ceraikan, mantan suaminya. Akhirnya dia meminta susu kepada kakek itu, ya. Ketika dia minta susu, ngetuk pintu gitu kan, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan, dibukakan pintu, dia minta susu. Terus kakeknya bilang apa? As-saifa dayya'ti al-labana, kata kakeknya itu, ya. Dahulu musim panas kamu berlimpah ruah dengan susu, tapi kamu sia-siakan, ya. Sekarang kamu pengen, itu maksudnya, ya. As-saifa dayya'til laban. Ya, ini masal digunakan untuk apa? Untuk orang yang membuang kesempatan emas. Ya, dulu apa? Dulu musim panas kamu bebas pengen laban, tapi kamu menyia-nyiakan. Sekarang ketika sudah pengen, baru pengen. Ya, itu maksudnya. Ya, orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Ya, as-saifa dayya'til laban. Ya, as-saifa dayya'til laban. Nah, masal ini, ya, ketika kita melihat teman kita menyia-nyiakan kesempatan, kita bisa ungkapkan itu. Ya, kita bilangnya apa langsung? As-saifa dayya'ti. Ya, walaupun orangnya laki-laki. Ya, as-saifa dayya'ti al-labana. Ya. Misalnya apa? Misalnya ada lakian nih. Lakian pas mau ujian, semalaman menghafal kan? Malam ujian tuh ngafal. Ya. Setelah itu sampai pagi ternyata hafalannya belum selesai. Masih ada 3 bab lagi. Terus dia berandai-andai. Andai aku menghafalnya tuh mulai semalamnya, maka insya Allah ini dapat semua. Ya. Tapi kan waktu udah berlalu, ya kan? Waktu udah berlalu. Udah dikatakan padanya as-saifa dayya'til laban. Ya, as-saifa dayya'til laban. Walaupun dia laki-laki, walaupun dia jamaah. Ya, as-saifa dayya'til laban. Ya. Masal ini di dalam bahasa Arab digunakan untuk
orang yang menyia-nyiakan kesempatan, kemudian dia menyakiti. Ya, lebih lagi kan, dia menyakiti orang yang memberikan kesempatan itu. Ya, bisa juga seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bisa mirip air susu dibalas air tuba. Ya. Sama kakek-kakeknya udah diceraikan kan. Kasihan si kakek kan. Ya. Walihada la yultafatu fil amsal ila madaribiha tadhkiran wa ta'nisan. Nah, berarti apa di sini? Ya, di sini ya. Di sini misalnya kita menyerupakan keadaan ya, hay'ah orang yang menyia-nyiakan kesempatan, itu musyabahnya. Hay'ah orang yang menyia-nyiakan kesempatan dengan keadaan perempuan tadi. Keadaan itu berarti apa? Sepanjang cerita tadi. Ya, berarti apa? Hay'ah perempuan itu, hay'ah orang yang menyia-nyiakan kesempatan diserupakan dengan hay'ah keadaan perempuan itu. Baru yang diitlaq adalah lafaz daripada musyabah bihi ya. Karena dia murakkab maka namanya isti'arah tamtsiliyah ya. Dan karena dia menyebar kata-kata ini maka dinamakan masal. Ya, dinamakan masal. Banyak masal-masal Arab ya. Setiap masal itu biasanya punya cerita. Ya. Ya. Walihada la yultafatu fil amsali ila madaribiha tadhkiran wa ta'nisan wa ifradan wa tathniyatan wa jam'an bal innama yanzuru fi mawaridiha kama yuqalu lirrajuli as-sayfa dayya'til labana ya bikasrita al-khitab ya li'annahu fil asli limra'atin ya qalahu al-muhaqqiq at-tabtazani ya karena dia untuk aslinya dia adalah untuk perempuan. Oke. Ini kalau lafaz murakkab ini alaqahnya musyabahah. Ini kan tadi alaqahnya musyabahah kan ya. Keadaan perempuan yang menyia-nyiakan kesempatan ya dengan keadaan orang yang menyerupakan menyia-nyiakan kesempatan. Alaqahnya musyabahah ya. Alaqahnya musyabahah. Ya. Karinahnya misalnya mani'ah ya karena dia misalnya apa? Dia enggak punya laban misalnya. Tapi kita bilang as-sayfa dayatil laban ya. Dia minum susu aja enggak pernah misalnya. Ya kan? Kita bilang as-sayfa dayatil laban ya. Wa in kanat alaqatul majas al-murakkab ghairaha ay ghairal musyabahah. Kalau alaqah majasnya bukan musyabahah ay ghairal musyabahah summiya majazan murakkaban. Namanya adalah majaz murakkab ya. Walam yujad lil qaumi tasmiyatun lahu bismin yakhusuhu ya. Kaum tidak menamakan dia dengan nama khusus ya. Makanya langsung orang dulu nggak menamakan ini, nggak dinamakan sama sekali istiarahnya. Ya, makanya langsung dinamakan majas majas ini nggak dinamakan oleh kaum. Nggak dinamakan sama sekali, nggak ada namanya. Makanya dinamakan majas murakkab langsung. Yang namakan majas murakkab bukan kaum, tapi mutaakhirin. Wa dzalika kama fil jumali al-khabariyah allati urida minha al-insya. Nah, setiap jumlah khabariyah tapi yang diinginkan adalah makna insya, maka itu adalah majas murakkab ya. Kaqaulihi seperti perkataan penyair ya. Hawaya ma'arrak bil yamani namus'idu ya janibun wa jusmani bi Makkata musaku. Ini sedih ceritanya. Ya. Hawaya ma'arrak bil yamani namus'idu ya. Janibun ya wa jusmani bi Makkata musaku ya.
Hawa itu maksudnya adalah habib, ya, kekasih. Ya-nya nisbah kepada saya. Ya, hawa ya berarti maksudnya adalah mahbubi, ya, habibi albi. Mahbubi. Ma'ar-rakbi, ar-rakbi itu jamak isim apa namanya? Ya, isim jamak daripada bukan telapak tangan. Pengendara itu apa? Rakib ya, ar-rakib. Ya. Orang-orang yang bahasanya apa bahasa Indonesianya? Rombongan orang yang ini. Bukan pengembara. Orang pulang kampung itu apa namanya kalau ininya? Bukan mudiknya. Kalau satu kafilah, mirip itulah. Mirip kafilah. Ya. Ya, Yamanin maksudnya adalah nisbah kepada Yaman. Dia dari Yaman. Ya. Mus'idun maksudnya mub'idun. Ya. Janibun yujanibuhum. Ya. Kembali ke Yamanin. Ya, yujanibuhum. Wa jusmani, jusman itu jasad. Ya, bimakata maka mustaku itu muqayyad. Ya. Apa maknanya ini? Ya. Ya, hawaya, ya. Kekasihku katanya. Ya. Hawaya, kekasihku ma'arrak bil yamanina mus'idu. Nah, kekasihku telah pergi bersama rombongan jalan orang-orang Yaman, ya. Mus'idu, telah pergi menjauh, ya. Yujanibuhum. Dia bersama mereka. Ya, kekasihku itu bersama mereka. Wajusmani, ya, sedangkan aku, ya, bimak kata musaku, sedangkan tubuhku di Mekah tersandra. Ya. Maksudnya apa? Dia di Mekah nggak bisa kemana-mana, sedangkan kekasihnya sudah pulang. Ya, kalian misalnya, ya, hawaya ma'arak bil yamani namus itu. Ya. Kekasihku udah pulang ke Indonesia, ya, tapi aku di Kairo masih nggak bisa kemana-mana. Itu maksudnya. Ya, ya, hawaya ma'arak bil. Ya, ini kan jumlah khabariyah ya. Ya, Del. Ya. Ini kan jumlah khabariyah. Ya, ini jumlah khabariyah ya enggak? Dia bilang apa? Dia mengkhabarkan kan? Ya, hawaya ma'arrak bil yamani namus itu. Dia mengkhabarkan bahwa kekasihnya telah pergi, tapi dia nggak bisa kemana-mana. Ya, badannya tersandra di Mekah. Ya, dia nggak bisa kemana-mana. Itu jumlah khabariyah. Tapi apakah makna itu yang dia inginkan? Ngabarin orang. Ngapain dia ngabarin orang ya enggak? Orang sedih itu nggak senang, apa namanya? Nggak senang ngabarin orang. Dia senangnya diam sendiri aja. Ya. Ya, berarti apa? Berarti bukan makna hakikinya yang diinginkan. Ya, berarti bukan makna hakikinya ini kan. Ya. Makna hakikinya dia memberikan kabar bahwa kekasihnya telah pulang, dia tersandra di Mekah. Itu makna hakikinya. Tapi bukan itu yang diinginkan, ya. Makna yang diinginkan dia adalah idhar. Idharu al-huzn. Ya. Wat tahassur. Ya, dia pengen menampakkan kesedihan dan penyesalannya. Ya. Nih. Ya, tapi caranya dengan jumlah khabariyah. Ya. Izharul huzn wa tahassur itu insya. Ya. Bukan khabar. Tahassur. Apa? Izhar itu menampakkan, menyatakan tahazur itu insya. Orang yang menyatakan itu bukan mengkhabarkan, dia menampakkan. Berarti apa? Ansya'a at-tahazun wa at-tahassur. Ya. Jumlahnya jadi jumlah insya'iyah. Berarti apa? Apa namanya? Kalimatnya kalimat khabariyah, maknanya makna insya'iyah. Ya. Maknanya makna insya. Jumlahnya jumlah khabariyah. Ini bisa aja orangnya sufi sebenarnya, Del. Jadi kekasihnya tuh maksudnya bisa saja wali gitu kan. Ya harus husnuzon, Del. Ya, orang wali itu dia emang senang seperti itu ya. Para wali itu senang mengumpamakan Allah itu dengan seorang kekasih, ya. Para wali, guru-gurunya biasanya diumpamakan seperti itu. Ya,
Kalau kita terserah. Dengan bayanin itu aja sama kinaya bedanya di korina maniah. Ya. Itu terus pindah usulin. Indal usulin karinahnya bukan mani'ah, majas itu. Majas itu karinahnya karinah asal ada karinahnya, maka masuk kinayah. Oke, hawaya ma'arrak bil yamani na mus'idu. Ya, janibun wa jusmani bi Makkah musaku. Ya, fa inna hadza al markab, fa inna hadzal murakkab ya. Fa inna hadzal murakkab maudu'un lil ikhbar ya. Murakkab itu tujuannya maudu'un lil ikhbar. Asalnya adalah jumlah khabariyah ya. Wal gharadu minhu insya'ut tahazzun wa tahassur ya. Faqad ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqati diddiyah. Idil ikhbaru yudadu al insya ya. Khabar kan lawannya adalah insya. Alaqahnya alaqah diddiyah. Kemarin kita di majas akli alaqah diddiyah enggak disebutkan. Yang kita sebutkan cuma beberapa 8 atau 9 alaqah kan. Kata musannifnya apa? Alaqah itu ada lebih dari 36 alaqah. Ya, yang kita pelajari kemarin 9. Ini salah satu dari 36. Alaqahnya diddiyah. Ya. Ya, sesuatu yang berlawanan pasti ada alaqahnya, ya kan? Alaqahnya diddiyah, lawannya. Ya enggak? Tapi alaqah diddiyah itu musyabahah apa bukan? Bukan kan? Nah, dia bukan musyabahah ya. Makanya dia salah satu alaqah majas mursal kalau di majas fil kalimat. Ya, kalau di majas murakkab namanya majas murakkab. Ya. Ya, alaqah majas murakkab sama dengan alaqah majas mursal ya. Semua yang ada di majas murakkab itu disamakan dengan yang ada di majas fil kalimah. Cuman bedanya apa? Kalau fil kalimah yang jadi majas satu kalimat saja, satu lafaz saja. Kalau di murakkab yang jadi majasnya adalah kalimatnya keseluruhan ya. Semua ijraatnya juga sama ya. Makanya kita santai aja baca yang di sini. Ya. Ya, ada pertanyaan? Binian, ada pertanyaan? Apa? Ya. Apa? Tadi yang minta ulangi yang mana? Izharul huzni. Ya. Ketika apa? Ketika kita bilang hawaya ma'arrak bil yamanin, itu apa? Hawayanya di situ jadi mubtada ya. Kemudian dikaitkan dengan ma'arrak bil yamani namus idu. Ya, musidunya jadi khabarnya misalnya ya. Berarti apa? Tujuannya apa namanya? Makna asli dari hawaya ma'arrak bil yamani namus idu itu tujuan utamanya mengkhabarkan ya, mengkhabarkan kepada orang. Ya, mengkhabarkan kepada orang bahwa kekasihnya telah pergi bersama rombongan Yaman, ya pergi menjauh, sedangkan dia tersandra di Mekah. Mengkhabarkan seperti itu. Tapi apakah tujuannya memang pengen mengkhabarkan itu? Bukan kan? Tujuannya bukan pengen mengkhabarkan itu. Tapi tujuannya adalah untuk menampakkan bahwa dia sedang sedih. Berarti apa tujuannya di belakang kalimat di belakang wadaknya, bukan untuk makna asli kalimat, tapi di belakang itu menunjukkan bahwa dia sedang sedih, ya. Menunjukkan bahwa dia sedang sedih, ya. Itu tujuan dia menyampaikan kalimat itu, bukan mengkhabarkan, ya. Nah, kalau mengkhabarkan itu namanya khabar. Kalau menunjukkan bahwa dia sedang sedih, ya itu namanya insya, ya. Kalau contoh di Quran ini wada'tuha unsa berarti sama. Ya. Ini wada'tuha unsa, ya, ngabarin Tuhan. Ya, saya melahirkan seorang anak perempuan. Allah tahu nggak? Tahu, ngapain dikabarin, ya kan? Allah sudah tahu, ngapain dikabarin. Maksudnya apa? Maksudnya dia sedih. Kenapa nggak dapat anak laki-laki? Ya, kenapa nggak dapat anak laki-laki? Kan Sayyidatina Maryam
pengennya apa? Pengen dapat anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itu berkhidmat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang dilahirkan adalah anak perempuan. Akhirnya beliau sedih. Nah, kesedihan itu diungkapkan dengan ini wada'tuha untha. Jumlahnya jumlah khabariyah. Saya telah melahirkan anak perempuan. Tapi bukan makna itu yang diinginkan. Makna yang diinginkan adalah saya sedih. Kenapa yang lahir perempuan? Ya saya pengennya itu anak laki-laki gitu kan. Gitu. Ya. Yang dari definisi lafzul murakkab kan yang terakhir. Nah itu apakah masuk semua khusus tadi atau apa? Tarkib isnadi aja. Mubtada khabar atau fi'il dan fa'il. Ya, ada pertanyaan lagi? Kenapa usulin berpendapat itu dalam balaghah? Kan usul. Bukan dalam balaghah. Kenapa? Usul itu sepertiga pembahasan usul itu adalah ilmu lughah. Ya, sepertiga pembahasan usul itu adalah bahasa Arab. Sepertiganya lagi akidah. Sepertiganya lagi baru usul fikih. Ya, jadi usul fikih itu sisanya. Ya, sepertiga aja. Jadi mustahil orang paham usul fikih kecuali dia paham nahwu, sharaf, balaghah. Ya. Mantiknya nanti masuk di dalam kalam, ya. Ilmu kalam. Sepertiga pembahasan usul fikih itu bahasa Arab, sepertiganya lagi tentang ilmu kalam beserta mantiknya. Baru sepertiga terakhir itu pembahasan usul fikihnya. Coba aja bab usul fikih itu. Bab pertama apa? Usul fikih. Ya. Biasanya pertama tuh pembahasannya masih pembahasan tentang alfaz, ya, pembahasan tentang alfaz. Ya. Baru nanti yang masuk pembahasan usul fikih itu ketika membahas mujtahid, syurut mujtahid, bahas qiyas, ya. Sebelum itu semuanya pembahasan mantik dan pembahasan bahasa Arab. Ya, ilmu kalam dan bahasa Arab, ya. Ada orang yang pengen memurnikan usul fikih dari itu, ya. Dari mantik, dari bahasa Arab supaya murni pembahasan usul fikih. Kalau gitu ya udah nggak ada lagi pembahasan usul fikih itu. Cuman pembahasan qiyas, syurut mujtahid misalnya, ya, sama mukallaf. Cuman itu pembahasan usul fikih, ya. Ya. Usul fikih itu gabungan dari semua itu. Makanya dia terakhir dipelajarinya, ya. Bedanya ilmu akidah sama ilmu kalam? Sama. Ya, ilmu akidah dengan ilmu kalam. Kenapa dinamakan akidah? Karena dia akidah itu keyakinan yang kokoh, ya. Maka diambil dari uqdah. Ya, karena keyakinan kita harus kokoh dari uqdah, maka diambil namanya akidah. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Karena salah satu pembahasan yang banyak di antara itu adalah sifat kalam Allah. Ya, maka diambil dari itu penamaan ilmu kalam. Dinamakan juga usuluddin karena dia dasar dari yang lain. Kalau di majas mutlak an iradatihi, kalau di majas fil kalimah ini majas murakkab ini min iradatihi an dan min Sama aja kayaknya. Terserah. Misalnya yang pertama minnya diartikan an atau yang kedua annya diartikan min, boleh. Ya, huruf itu saling meminjam makna. Ya, enggak ada istiarah atau ada tasbih di sana. Mau lanjut apa cukup?
Ya. Kita baca sedikit tasbih lah, biar bisa 2 kali pertemuan lagi. Soalnya tasbih ini panjang. Ya. Ya, mabhasut tasbih. Ya. Wa amma tashbihu fahuwa ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan la ala wajhil isti'arati, ya, at-tasrihiyati wal makniyah. Ya. Ya, at-tashbih huwa ad-dilalah ala musyarakati amrin bi amrin fi ma'nan la ala wajhi al isti'arah. Ya. Ad-dilalah itu apa? Belum pernah kita bahas ya. Ad-dilalah itu adalah kaunu amrin atau lafaz saja. Karena kita bilangnya dilalah lafziyah. Kaunu lafzin bihalatin. Ya, kaunu lafzi bihalatin yalzamu, ya, minal ilmi bihi al ilmu, ya, bisyai'in akhar. Ya, dilalah itu adalah kaunul lafzi, ya, keadaan, ya. Di sini karena kita bahasnya dilalah lafziyah maka kaunul lafzi. Kalau yang umum biasanya kaunul amri, ya. Ini semuanya masuk seluruh dilalah. Ya, dilalah itu adalah kaunul lafzi bihalatin, ya, lafaznya harus multabisan bihalah, ya, harus multabisan bihalah. Halah di sini maksudnya apa? Halah di sini maksudnya adalah al-wad'u, ya, ya, sebuah keadaan sebuah lafaz yang disifati lafaz itu dengan wada, ya, lafaznya sudah diwada, ya, bihalatin, kemudian yalzamu, ya, minal ilmi bihi, yalzamu minal ilmi bihadzal lafaz, dengan lafaz ini kita tahu, ya, dengan lafaz kita tahu bisyai'in akhar, ada namanya lafaz. Ya, misalnya apa? Misalnya asad, ya, itu wadahnya untuk apa? Untuk hayawan al-muftaris, ya. Asad ini namanya ad-dal, ya. Makna ini namanya al-madlul, ya, yang ditunjukkan oleh lafaz, ya. Ini semua, ya, dal dan madlul prosesnya namanya ad-dilalah, ya. Ad-dilalah, ya. Dilalah itu keadaan sebuah lafaz, keadaan lafaz asad ini dengan sifat dia sudah ada wadaknya, dia sudah diletakkan untuk makna tertentu, ya, bihalatin, ya, dengan keadaan dia sudah diwada, yalzamu, ya, yang membuat kita, yalzam, mengharuskan kita ketika kita mengetahui asad, maka kita mengetahui madlulnya. Yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bisyai'in akhar. Syai'in akharnya adalah makna. Ya, yalzamu minal ilmi bihi maksudnya adalah al-lafaz atau ad-dal. Al ilmu bisyai'in akhar maksudnya adalah al-madlul atau al-makna. Ya, itu dilalah. Ya, dilalah adalah kaunul lafzi bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bisyai'in akhar. Dilalah itu sifat daripada lafaz. Kita bilang di sini apa? Asadun hayawanun muftaris. Berarti apa? Dilalah ini ada, asad ini adalah dal dan dia disifati dengan sifat ad dilalah. Ya enggak?
Dia disifati dengan sifat dilalah, ya. Sedangkan di sini kita bilang, ya, at-tasbih dia adalah ad-dalalah ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan la ala wajhil isti'arah, ya. Kalau kita bilang seperti itu, berarti kita bisa bilang asad ini adalah ad-dilalah dan ad-dilalah itu adalah at-tasbih. Sampai sini mafhum? Ya. Karena kita bilang apa? Tasbih itu adalah ad-dilalah. Ya. Sedangkan ad-dilalah itu adalah sifat daripada lafaz. Ya. Sifat daripada lafaz. Ya, maka kita bilang apa? Asad itu bisa disifati dengan dilalah. Karena dia dilalah berarti dia tasbih. Padahal tasbih bukan asad. Ya enggak? Contoh tasbih bukan asad. Contoh tasbih adalah Zaidun kal asad. Ya enggak? Nah, berarti apa? Berarti makna dilalah di sini bukan makna itu yang diinginkan. Ya, bukan makna mustalah yang biasa. Ya, dilalah di sini harus kita ambil makna muawwalnya, yaitu an yudal. Ini makna muawwal. Kita takwilkan dengan masdar muawwal, ya. An yudal, ya. An yudal. Yudal kan fa'ilnya mahzub. Ya, takdirnya adalah al mutakallim. Ya. Tasbih itu an yudal, kalau mutakallim jadinya an yudallil, ya, an yudallilu al mutakallimu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan la ala wajhil isti'arah, ya. Contohnya Zaidun kal asad. Nih, berarti apa? Menurut definisi ini, ya, tasbih itu merupakan perbuatan mutakallim. Tasbih itu perbuatan mutakallim, ya. Dengan cara apa? Dengan kata-kata Zaidun kal asad, ini mutakallim menunjukkan adanya tasbih di situ. Mutakalimnya yang menunjukkan, ya, dengan lafaz Zaidun kal asad. Berarti apa? Tasbihnya itu bukan lafaz, bukan min qabilil alfaz, tapi min qabil fi'il mutakallim, ya, an yudallil. Ya. Karena kalau kita artikan adilalah itu nggak cocok tadi, ya. Dilalah itu sifat daripada lafaz, ya. Maka kita artikan di sini an yudal. Tasbih itu min apa namanya? Dari perbuatan mutakallim. Tasbih adalah ad-dalalatu ala musyarakati amrin. Amrin yang pertama musyabbah, amrin yang kedua musyabbah bihi, maknan adalah wajhus syabah, ya. Ala wajhin la ala wajhil isti'arah, ya, tapi dia bukan makna isti'arah, ya. Syarihnya menggunakan apa? Tulis dulu deh. Ya. Yalzamu atau nanggung nih, Anda jelaskan istiarahnya deh. Yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bisyai'in akhar. Ya, la ala wajhil istiarah. Kata syarih apa yang keluar? Ini mengeluarkan istiarah at-tasrihiyah dan al-makniyah. Istiarah takhiliyah kenapa nggak dikeluarkan? Apa? Sudah ada di makniyah. Berarti kalau makniyah keluar, oke, gini, ya. Kita bilang istiarah tasrihiyah. Ya, misalnya apa? Misalnya Zaidun, ya, ra'aitu asadan yarmi. Ini istiarah tasrihiyah, ya kan? Di dalam asad ini ada tasbih nggak? Ada tasbih kan? As-suja' dengan al-asad. Oke, kita bilang apa? Tasbih itu adalah ad-dalalatu ala musyarakati amrin li amrin. Di sini kita bilang adalah ala musyarakati rajulis suja' dengan asad. Fi makna ada musyabbah bihinya juga kan? Fi makna as-saja'ah. Berarti apa? Dengan kata-kata at-tasbih adalah latu ala musyarakati amrin li amrin fi maknan, istiarah masuk, istiarah murasyahah, istiarah musarrahah itu masuk dalam definisi tasbih sampai situ. Lalu dikeluarkan dengan kata-kata la ala wajhil istiarah. Dikeluarkannya dengan kata-kata itu la ala wajhil istiarah. Ya, kenapa? Karena kalau kita bilangnya adalah ala musyarakati amrin li amrin fi maknan, itu masuk ini. Ya, istiarah tasrihiyah. Istiarah makniyah misalnya apa? Misalnya asfar al-maniyah. Ya, asfar maniyah. Di sini ada tasbih, ya.
tasbih daripada al-maniyah dengan as-sabu'. Ya. Ada wajh syabah juga. Berarti apa? Berarti isti'arah makniyah masuk dalam kata-kata ad-dalalah ala musyarakati amrin li amrin fi maknan. Sampai situ masuk, ya kan? Nah, maka harus dikeluarkan karena isti'arah itu bukan tasbih istilahan, ya kan? Dia tasbih secara lugatan. Ya, dia secara lugatan tasbih. Ya, tapi secara istilahan enggak, maka dikeluarkan dengan kata-kata la ala wajhil isti'arah. Tapi musannif enggak mengeluarkan takhiliyah. Kenapa? Karena sudah keluar dengan makniyah. Ya, takhiliyah itu apa? Ya, isbat asfar kepada maniyah. Ada enggak tasbihnya? Ada enggak dilalah masyarakat amrin ala amrinnya? Enggak ada. Kalau enggak ada dia enggak masuk. Yang enggak masuk ya udah enggak usah dikeluarkan. Ya enggak? Ya. Memang enggak masuk, ngapain dikeluarin? Ya. Kata fi'liyah itu awalannya majaz akli kan? Memang dia majaz akli aslinya. Itu istilahan. Tasbih logatan yaitu tamtsil.
dal, hayal mutaris itu madlum. Setiap lafaz itu dal, maknanya madul. Terus dilalahnya seperti apa? Dilalah itu proses setiap lafaz yang menunjukkan makna itu dilalah. Ya, ada pertanyaan? Ya, sekarang misalnya seperti ini. Qatala atau daraba deh. Terlalu jahat qatala. Ya. Ya, daraba Zaidun Amran. Ya, daraba itu biasanya apa? Biasanya ya ada makna saling kan, dia ada mufa'alah di sana. Ya, berarti ada kata-kata saling. Berarti ada menunjukkan musyarakah, ya kan? Musyarakatu amrin li amrin fi makna. Ya, musyarakatu Zaid li Zaid li Amr fi makna ad-darb. Berarti dia tasbih enggak? Dengan apa mengeluarkannya? Dengan apa? La ala wajhil isti'arah, dia enggak keluar, dia bukan isti'arah. Dengan apa? Apa? Dengan definisi itu keluar nggak? Fi maknan, dia ada musyarakah fi maknan, fi makna darb musyarakahnya. Keluar nggak? Amrin li amrin. Amrin pertama Zaid, amrin kedua Amr. Apa? Oh. Di dilalah. Ini ada dilalahnya. Ya, mutakalim mengatakan daraba Zaidun Amran. Bukan, fi'ilnya dari Zaid kepada Amr. Berarti kita cuma mengikhbarkan. Bukan fi'il mutakalim. Sama aja Zaidun kal Asad. Ya, wajh sabahnya ada. Wajh sabahnya adalah musyarakah, yaitu ad-darb. Dengan apa mengeluarkan? Dengan apa? Ya. Apa? Dengan hakikah. Hakikah dua-duanya. Tasbih hakikah bukan? Tasbih hakikah bukan? Ya, di sini nggak ada adatnya. Ya. Ya. Ya, tasbih itu yang ini ya. Tasbih itu min qabilil hakikah. Ya, tasbih itu hakikah. Makanya apa? Pembahasan tasbih aslinya bukan pembahasan ilmu bayan. Ya, tasbih itu. Karena apa? Karena ilmu bayan itu bahasnya majaz sebenarnya. Pembahasan tentang majaz. Nah, tasbih itu hakikah. Ya, walaupun dia dihapus adat dan wajh sabahnya, dia tetap hakikah. Ya, kita cuma menyerupakan orang, tapi mubalaghah, ya kan? Itu hakikah. Ya. Tapi kenapa tasbih itu dimasukkan ke dalam ilmu bayan? Karena dia menjadi dasar daripada isti'arah, ya kan? Kenapa dia dijadikan bab mustaqil? Karena pembahasannya sangat banyak. Dia lebih panjang pembahasannya dari isti'arah. Ya, makanya dijadikan bab mustaqil. Aslinya dia adalah min qabilil haqiqah dan dia bukan dari pembahasan ilmu bayan aslinya. Ya, tapi karena dia pembahasannya banyak dan dia jadi muqaddimah sebagai muqaddimah daripada isti'arah, ya udah dimasukkan ke ilmu bayan. Karena pembahasannya banyak dibuat bab mustaqil. Karena terbiasa seperti itu, akhirnya dimasukkan sekalian menjadi pembahasan ilmu bayan. Ya. Yang ini dalam definisi itu masih masuk, ya. Makanya Syarih mendatangkan definisi lain. Wa yuqalu fi ta'rifihi aidan huwa ad-dalalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan bil kafi wa nahwihi. Nah, ala wajhil isti'arahnya tadi diganti dengan apa? Diganti dengan bil kaf wa nahwihi. Ya, berarti apa? Keluar yang seperti ini bukan tasbih. Kenapa? Keluarnya dengan apa? Tidak ada adatnya. Ya, tidak ada adatnya. Isti'arah dengan apa keluarnya? Isti'arah dengan apa keluarnya?
Istiarah dengan apa keluarnya? Del? Hah? Bukan, untuk yang definisi kedua. Dalalatu ala masyarakati amrin li amrin fi ma'nan bil kaf manawi. Istiarahnya keluar dengan apa? Wah, ya benar. Bil kaf dan nahwi. Ya keluar istiarah karena istiarah tidak pakai adat. Ya. Ya kan? Oke. Habis itu apa? Wa katsiran ma ya yutlaqu tasbih ala al-kalam ad-dal ala musyarakati al-mazkurah ya. Ya, kalau untuk definisi yang ketiga al-kalam ad-dal ala musyarakati al-mazkurah maksudnya adalah al-kalam ad-dal ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan bil kafi wa nahwihi. Nah, al-kalam ad-dal ala musyarakati al-mazkurah. Nah, kalau menggunakannya al-kalam ad-dal berarti apa? Berarti nafsul lafaz, nafsu tarkib Zaidun kal asad ini adalah tasbih. Karena tasbih itu apa? Al-kalam ad-dal. Berarti apa? Nafsul kalamnya tasbih. Tapi kalau ad-dilalah berarti tasbih itu fi'il mutakallim. Ya, mafhum enggak? Ya, kalau al-kalam ad-dal berarti tasbihnya adalah kalimatnya. Ya, al-kalam ad-dal ala musyarakah tasbih itu. Ya, ini definisi yang terakhir. Biar membuat tasbih itu memang kalimat ini, bukan fi'il mutakallimnya. Tapi kalau ad-dalalah tadi dia adalah fi'il mutakallim. Ya. Udah, sampai arkannya ya, tinggal dikit lagi. Wa arkanuhu ay tasbih arba'atun. Ya, rukun tasbih itu ada 4, ya. Tarafahu ay musyabbah dan musyabbah bihi, wajhuhu wa huwal makna al-mustarak baina tarafain. Wajh syabah itu yang menyatukan, ya kan? Wa adat wa hiyal kaf wa ka'anna wa mithl wa fi ma'nahu, ya. Nahu Zaidun kal badri fil husn, ya, fil husni. Zaid musyabbah, kafnya adat, al-badarnya musyabbah bihi, fil husninya wajh syabah. Ya. Ai kalimatun yu'addi bihat tasbih, al-husnu wajhuhu wal husnu wajhuhu wajhu syabah. Udah sampai situ, ya. Kalau rukun itu maksudnya apa? Rukun itu dia adalah dakhilus syai, ya kan? Kalau rukun yang enggak ada berarti syai'nya tidak ada, ya. Kalau kita bilang ya Zaidun Asadun, tasbih bukan? Tasbih bukan? Tasbih. Terus rukunnya apa? Musyabbah, musyabbah bihi. Habis itu adatnya mana? Kalau dibuang berarti rukunnya hilang. Itu namanya apa? Itu namanya qalat. Ya. Keluar dari majalah. Ya. Tuh, kalau dia nggak ada adatnya, ya nggak ada wajh syabahnya, bisa nggak dikatakan tasbih? Bisa. Maka kita bilang rukun itu, ya kalau rukun yang nggak ada, maka yang jadi sesuatunya itu hilang. Salat misalnya, kalian salat tapi nggak pakai i'tidal, benar nggak salatnya? Nggak sah. Gimana? Tapi apa? Apa Mahrita? Gimana? Apa? Yang penting 2 tarafnya. Apa? Apa? Ada anwa. Kenapa? Asalnya tuh ada tapi dibuang. Terus? Ya rukun salat misalnya, rukuk itu asalnya ada tapi kita nggak kerjakan. Karena yang dimaksud itu maknanya atau takwilnya itu isbahun Zaidin bil asad. Terus? Di dalamnya termasuk ada kaf, tapi hanya saja di zahir kalamnya kafnya dibuang, dalam takwilnya tetap ada. Ya. Ya. Saya lupa Ibu. Ya. Yang dapat boleh pulang.
Ya. Silakan yang mau catat dulu bentar. Misalkan rukun tasbihnya tetap ada tapi takbiran ada nggak? Apa? Rukun tasbihnya tetap ada tapi takbiran Tuh, gimana tuh maksudnya? Takdiran maksudnya gimana? tidak takbirkan, kapnya ada tapi nggak lanjut sajaannya ada Tapi kita buat misalkan di mubalaghah atau sebagainya. nah. Kau Talha gimana Talha? Gimana Talha? Ya. Ya, jawabannya benar seperti itu. Al-muqaddar atau al-mahdzub. Al-muqaddar atau al-mahdzub. Ya. Al-mahdzub li faidatin itu kasabit. Ya kan? Dalam nahwu kan seperti ini. Ya. Siapa yang datang? Kita langsung jawab Zaidun. Padahal ada muqaddarnya. Muqaddarnya itu kasabit. Ya, sama dengan tasbih. Ya, kita menghapusnya apa? Supaya ada faedahnya, yaitu li ziyadatil mubalaghah. Ya, rukunnya tetap ada tapi nggak disebutkan. Ya. Kalau kita hapus rukunnya, memang benar-benar kita lupakan dan zaidnya kita hapus, maka jadi isti'arah. Isti'arah memang melupakan sama sekali, tidak ada ditakdir-takdirkan sama sekali. Isti'arah bedanya itu. Isti'arah itu mabniun ala tanasi tarafai at-tasbih. Ahadi tarafai tasbih, ya. Isti'arah itu mabniun ala tanasi ahadi tarafai tasbih. Memang benar-benar dilupakan sama sekali tarafnya. Kalau tasbih baligh itu adat dan wajib syabahnya ada, tapi muqaddar, ya, ditakdirkan. Ya, wal muqaddar kasabit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Belikan itu. Ya. Kayaknya perlu 2 kali pertemuan lagi lah. Lumayan panjang. 2. Ya. Saya udah ngobongin Syekh Fauzi kemarin. Beliau katanya kalau bisa hari Kamis haflah ikhtitamnya. Hari Kamis nanti ke sini. Enggak tahu waktu pagi atau siang. Cocoknya kapan? Beliau minta yang penting hari Kamis. Mau pagi apa mau siang? Pada bisa nggak hari Kamis? Siangnya DL ya? Bukan Kamis yang ini. Bukan besok, Kamis selanjutnya. DL-nya habis kan? Kasabit. Seperti ada. Sabit maujud. Nanti paling beliau menjelaskan matannya, ya, menjelaskan matannya. Dulu pas waktu Ramadan beliau nyarah matannya tuh 6 jam. Selesai. Kalian mau seperti itu atau beliau nyarahnya sebagian aja? Kemudian dikasih nasihat. Kita mau yang 6 jam. 6 jam selesai beliau nyarah. Ya, biasanya nggak membosankan walaupun 6 jam ya, Syekh Fauzi itu. Apa? Kedua kali waktu beliau ini. Kita kan khatmah bukan ini kitab. Ya, beliau murajaah aja ibaratnya. 6 jam disingkat jadi 1 jam. 6 jam sama nasihat. Ya. Berarti nanti saya pastikan waktunya ya, siang atau ini. Tapi Kamis pada bisa kan ya? Kita insya Allah 2 kali pertemuan lagi. Ini selesai. Berarti hari Minggu sama hari Senin ya. Ya. Musim-musim pancaroba gini sering-sering minum yang nggak ada mah ya. Sering-sering minum ini jeruk nipis. Ya. Jeruk nipis itu
dia faedahnya sangat banyak ya. Syekh Husam itu tiap hari beliau minum ya, jeruk nipis itu tiap hari. Terus beliau pernah ngutip perkataannya Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi itu dokter dalam apa namanya? Dokter orang Islam ya. Beliau bilang apa? Ajib tu minan nas kaifa yamradun, kata beliau. Wa indahu al-laimun. Saya heran gimana manusia itu bisa sakit gitu beliau. Padahal mereka punya lemon ya. Lemon itu mubayyid katanya, mutahhir. Ya, mubayyid itu yang membuat putih, dia mutahhir ya. Jadi makanan kita yang malam kita makan, itu kan jadi kotoran. Jadi kotoran nempel di lambung. Nah, kotoran itu yang biasa membuat kita sakit ya. Caranya gimana? Caranya pagi-pagi kita minum lemon dulu. Dia membersihkan kotoran itu. Jadi dibersihkan, habis. Setelah itu baru makan baru lagi. Minyak-minyak itu runtuhnya dengan apa? Dengan lemon juga ya. Tapi syaratnya jangan, sebenarnya yang mah juga boleh sebenarnya, tapi pedih. Ya lebih pedih aja ya, yang sakit mah. Pakai air panas, jangan air dingin. Ya, kalau bisa nggak pakai gula, nggak usah pakai gula. Tapi kalau mau manis pakai madu. Ya. Ya. Nah, kita tutup ya. Ya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullaman zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.